Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada video Learning Journal minggu ke-11. Pada video kali ini saya akan membahas tentang sejarah atau biografi Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam, beliau adalah putra Nabi Daud alaihissalam yang merupakan keturunan Nabi Ibrahim yang ke-13. Setelah Nabi Daud alaihissalam meninggal dunia, Nabi Sulaiman alaihissalam menggantikannya sebagai raja yang mewarisi tahtanya dan juga sebagai nabi yang melanjutkan menyiarkan risalah kenabiannya untuk disampaikan kepada umat-umatnya. Karunia Allah SWT yang dianugerahkan kepadanya yang kemudian dikenal sebagai mukjizat, yaitu dapat mengerti bahasa binatang sebagaimana tertera dalam kitab suci Al-Quran sebagai berikut. Hai sekalian semut, masuklah kamu ke dalam sarangmu agar kalian tidak terinjak Sulaiman dan bala tentaranya. Sedangkan mereka tidak mengetahuinya. Mendengar itu, Sulaiman tertawa seraya berdoa kepada Tuhan, ya Tuhanku, tetapkanlah hatiku buat bersyukur kepada Engkau yang telah memberikan karunia kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan masukkanlah kami ke dalam hamba-hambaku yang saleh. Quran Surat An-Naml ayat 18-19. Sewaktu Nabi Sulaiman kehabisan air di daerah Yaman, burung hudhud mendapatkan perintah mencari sumber air. Tetapi burung hudhud tidak kembali lagi. Karena itu Nabi Sulaiman marah dengan ujarnya, kalau hudhud pulang, panggang sajalah ia hidup-hidup. Baru saja Nabi Sulaiman bicara kepada hudhud, demikian burung hudhud itu datang. Kemana saja engkau, hai hudhud? Tanya Nabi Sulaiman alaihissalam. Hudhud menjawab, maafkanlah ya Rasulullah, aku telah tersesat di daerah yang sangat jauh dari tempat ini. Di tempat tersebut diperintah oleh seorang putri Balkis yang punya nama, sedang kerajaannya bernama Saba. Mendengar laporan hudhud itu, hilanglah amarah Nabi Sulaiman. Karena tertarik kisahnya itu, kemudian ia membuat sepucuk surat kepada raja perempuan itu yang berisi seruan untuk menyembah Allah SWT, dengan menyatakan bahwa Allah yang telah mempengaruhi kerajaan yang besar itu. Karena itu Allah SWT disembah dan janganlah menyembah selainnya. Surat itu dihantarkan oleh burung hudhud. Lalu burung hudhud membawanya dan terbang ke negeri Saba. Dan setelah sampai di negeri tersebut, surat yang dibawanya dijatuhkan dan secara kebetulan putri itu sendiri yang menerimanya. Kemudian surat Nabi Sulaiman alaihissalam itu dibawa dan dibicarakan dalam ruang rapat oleh putri Balkis dengan para menterinya, dan hasil dari rapat tersebut sebagian dari para anggotanya menyetujui permintaan Nabi Sulaiman dan sebagian yang lainnya menolaknya serta mendesak sang putri untuk bertempur dengan pasukan Nabi Sulaiman. Lalu putri Balkis mengambil kesimpulan perang bisa saja terjadi, namun selagi ada jalan damai, mengapa kita harus berperang sedangkan Nabi Sulaiman itu tidak mengajak perang? Pendapat dan kesimpulan Putri Balkis itu diterima, dan kepada burung hud itu diserahkannya surat balasan. Dalam surat itu diterangkan bahwa Putri Balkis akan mengirimkan utusan untuk menghadapi Nabi Sulaiman alaihissalam. Utusan Putri Balkis menghadap Nabi Sulaiman alaihissalam. Setelah surat dibaca, Nabi Sulaiman segera diperintahkannya segala jin untuk membuat dan mempersiapkan istana yang indah. Halaman dipenuhi segala permata yang berkilau-kilau dari segala warna. Kemudian datanglah utusan Ratu Bilqis. Alangkah herannya mereka, tidak diduga sedikit pun semula bahwa Nabi Sulaiman sekaya itu. Utusan Ratu Bilqis menghadap Nabi Sulaiman seraya menyerahkan hadiah dari Ratu Bilqis kepadanya. Nabi Sulaiman berkata kepadanya, maaf Tuan, aku tidak memerlukan hadiah. Hadiah dan karunia Allah telah cukup bagiku. Kembalilah Tuan, bawalah kembali hadiah ini dan katakanlah kepada Ratu Bilqis bahwa
Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa. Kalau perintahku tidak dilaksanakan, aku akan datang menghancurkannya. Ratu Bilqis dengan seluruh kerajaannya. Kemudian utusan Ratu Bilqis kembali ke tempat negeri Saba. Dan setelah sampai di sana, mereka menceritakan segala sesuatu yang dialaminya dan menyampaikan pesan Nabi Sulaiman. Mendengar itu berkata Ratu Bilqis, "Kalau begitu, aku sendiri perlu menghadapinya. Dan saya perintahkan kepada seluruh pembantu-pembantuku untuk segera mempersiapkan segala sesuatunya." Ratu Bilqis menemui Nabi Sulaiman alaihissalam. Ketika Ratu Bilqis sampai di hadapan Nabi Sulaiman, berkatalah Nabi Sulaiman kepadanya, "Samakah seperti ini kursi kerajaanmu?" Jawab Ratu Bilqis, "Memang bentuknya sama seperti singgasanaku." Berkata Nabi Sulaiman, "Betul, ini singgahsanamu. Aku bawa kemari dengan mudah karena Allah telah memberikan pengetahuan kepada kami dan kami tunduk kepadanya." Lalu Ratu Bilqis dipersilakan masuk ke dalam istana yang lainnya lagi. Istana tersebut terbuat dari kaca yang putih bersih dan di bawah istananya ada kolam air yang airnya mengalir. Sewaktu Balkis lewat di tempat itu, dising-singkan kainnya hingga nampak betisnya yang putih bersih karena ia mengira lantai mahligai itu air, dan ia takut kalau kainnya menjadi basah. Maka Nabi Sulaiman berkata kepadanya, ini bukan air, tetapi mahligai. Ini terbuat dari kaca yang berkilau." Berkata Ratu Bilqis, "Oh tuanku, telah aniaya aku dan diriku, dan sekarang berimanlah aku kepada Tuhan sesembahmu, serta aku yakin bahwa engkau adalah utusannya." Ini yang bisa saya sampaikan dari sejarah Nabi Sulaiman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Por más que possa